Kembali lagi bersama saya Oktav dari Bisai. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembuatan teks analisis dan pemodelan topik terkait COVID-19. Ya, jadi sebagai contoh, jika diberikan suatu teks yang berasal dari news ataupun dari sosial media seperti Twitter, yang jumlahnya mungkin ribuan atau puluhan ribuan ya kalimat. Kemudian kita coba modeling topiknya. Misalkan ini lebih banyak membahas tentang apa misalnya dan sebagainya dari suatu korpus tertentu. Ya, sebagai contoh di sini dari suatu data news ya yang diperoleh dari data public Kaggle, kemudian akan coba kita modeling dengan salah satu model yaitu LDA, nanti akan dibahas, dan kita coba visualisasikan dengan word cloud seperti ini. Jadi topik pada korpus tersebut membahas mengenai misalkan coronavirus, kemudian COVID, dan lain sebagainya. Oke, untuk materinya silakan diakses di link berikut ya, kaggle.com seperti ini, dan juga di mediumnya Bisa AI untuk tutorial lengkapnya, untuk step by step-nya, dan juga untuk source code-nya dapat diakses di GitHub saya ya, di github.com/staffgreen/COVID-19 topic modeling. Oke, baik, kita coba mulai ya. Jadi sedikit latar belakangnya. Pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini memunculkan riset terbaru terkait penanganan COVID-19. Salah satunya adalah riset di bidang teks analisis dan topik modeling. Sebagai contoh yang tadi sudah saya jelaskan, misalkan jika diberikan suatu teks yang berasal dari sosial media, ya misalkan ini large scale text ya dari Twitter, Instagram, sosial media lainnya, maka kita dapat memodelkan topik apa yang sedang dibicarakan pada saat ini. Nah, seperti gambar yang di atas tadi. Nah, jadi kita akan coba membuat step by step pembuatannya ya dengan bahasa pemrograman Python dan pemodelan dengan latent dirichlet allocation atau LDA. Nah, diharapkan Bapak Ibu yang menonton tayangan ini sudah memahami alur untuk crawling jika datanya itu sudah atau ingin data sendiri ya. Ini dapat diakses melalui mediumnya Bisa AI, silakan dicek. Kemudian memahami dasar-dasar data science atau machine learning. Ini dapat melihat tutorial sebelumnya di YouTube. Ya, jadi pada tutorial ini kita akan bagi menjadi 3 bahasan. Ya, yang pertama yaitu data gathering, yang kedua adalah data pre-processing, dan yang ketiga adalah topic modeling. Ya, kita akan masuk pada sesi yang pertama yaitu data gathering, di mana pada sesi ini kita akan melakukan pengumpulan dataset yang berasal dari sosial media ataupun dari berita. Ya, jadi Bapak Ibu silakan diambil datanya yang akan kita gunakan ya. Saat ini adalah data COVID-19 News Article Open Research Dataset. Di sini tersusun atas 7.000 berita, artikel berita ya. Nanti kita akan coba modelkan artikel berita tersebut kira-kira membahasnya mengenai apa dan sebagainya. Nah, kemudian selain data ini, Bapak Ibu juga dapat mengakses atau membuat sendiri datanya ya, mengumpulkan dari sosial media seperti Twitter. Tutorial lengkapnya sudah tersedia di YouTube maupun di mediumnya Bisa AI, silakan disimak. Nah, langkah pertama adalah kita menyimpan datasetnya di dalam Google Drive. Jika belum bisa, caranya ada di tutorial kita sebelumnya. Silakan disimak, yaitu tutorial mengenai klasifikasi COVID-19 berdasarkan data X-ray. Nah, setelah kita simpan, berikutnya kita coba kolaborasikan antara Google Drive dengan Google Colab, di mana Google Colab ini akan dipakai untuk processing ataupun pemrograman kita di sana, dan juga Google Drive itu penyimpanan data.
Ya, kita sekarang akan mulai ya seperti ini. Langkah awalnya adalah silakan dikonekkan terlebih dahulu. Source code-nya silakan diakses di GitHub saya. Silakan di-download. Ya. Nah, di sini ada perintah from google.colab import drive yang artinya adalah kita coba mengimport Google Drive ya. Nah, ini silakan diakses ya untuk akun-akunnya. Kita pilih allow, kemudian kita kopikan, masukkan ke dalam authorization code ya. Nah, setelah di-authorize, langkah berikutnya adalah kita membaca data news.csv yang dapat diunduh dari Kaggle. Nah, selain ini silakan Bapak Ibu bisa mencoba sendiri datanya ya untuk keperluan riset masing-masing. Nah, kemudian kita baca dengan library yang disebut dengan Pandas ya untuk pembacaan data atau Python Data Science. Oke, seperti ini. Setelah kita baca, ini kita baca yang tail ya, artinya kita baca yang artikel terakhir. Di sini data kita tersusun atas author, kemudian title, judul dari artikelnya, tanggal berapa dipublish, deskripsinya, kemudian teksnya. Nah, yang kita akan manfaatkan di sini adalah isi dari teksnya, karena artikel ini biasanya panjang teksnya. Dan kira-kira dalam artikel tersebut membahas mengenai teks apa. Nah, itu yang akan kita coba modelkan dengan LDA. Oke, berikutnya adalah kita coba menampilkan ya dari semua author yang ada, kira-kira kita tampilkan dengan word cloud ya. Perintahnya seperti berikut. Ya, yang pertama kita coba ambil unique author ya. Misalkan tadi ada CBC News, kemudian ada university ya, ada journalism ya dan lain sebagainya. Nah, ini autornya. Nah, kemudian kita coba ambil autornya yang unik dan kita visualkan dengan word cloud ya. Di mana kita bisa setup misalkan background color-nya warna putih ya dan sebagainya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini kira-kira autornya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ya ini datanya ya. Mungkin kita coba running satu persatu. Oke, nah ini seperti ini data kita. Ya, ada teks yang akan kita ambil. Ya, ini contohnya autornya dari CBC News dan lain sebagainya. Nah, langkah berikutnya adalah ya setelah kita membaca data ya, ini silakan diakses di Medium. Langkah berikutnya adalah kita melakukan data pre-processing. Kita coba membersihkan teks yang kita peroleh dengan teknik text pre-processing ya. Nah, di sini kita coba menggunakan teknik stemming, stop word, remove punctuation, dan teknik text processing lainnya. Ya, teknik-teknik ini sudah dibahas pada artikel ataupun YouTube Bisa AI sebelumnya. Silakan disimak kembali jika belum pernah menggunakan. Ya, nanti akan saya jelaskan sekilas. Nah, langkah pertamanya adalah kita coba membuat fungsi-fungsi untuk seperti misalkan tokenize, ya, kemudian remove punctuation, remove hashtag, dan lain sebagainya. Ya, seperti ini. Yang pertama kita membuat fungsi remove punctuation, yang berarti kita meremove simbol-simbol yang tidak diperlukan seperti dash, kemudian add, hashtag, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menghapus beberapa kata-kata ya atau simbol seperti new line, tab, retweet, dan lain sebagainya jika datanya berasal dari Twitter. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menghapus akun yang dimention dan maupun emoji yang ada. Ya, seperti ini kita hapus. Ya, nah ini fungsi-fungsi yang kita siapkan. Nah, langkah berikutnya setelah kita siapkan fungsi-fungsi berikut adalah kita coba lakukan pre-processing ya. Di mana pre-processingnya yaitu kita coba teksnya kita jadikan lower, kemudian kita hapus
yang ada kalimat HTTP ya ataupun HTTPS kita hapus, link ya kita hapus. Kemudian kita hapus juga tag HTML ya, kemudian kita panggil fungsi remove punctuation, kita panggil fungsi untuk remove kata-kata yang tidak diperlukan, dan kita juga panggil fungsi untuk memecah menjadi kata-kata dari kalimat menjadi kata-kata atau yang disebut dengan tokenize ya. Nah, ini sudah tersedia dari NLTK, salah satu library untuk text processing. Silakan dijalankan. Nah, jika tidak jalan, ya berarti kita perlu import yang kurang, ya misalkan ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita coba setelah kita jalankan perintah untuk pre-processing, sebelumnya kita punya datanya, misalkan data teks ya, kita coba jadikan token ya, di mana datanya ini sudah dipisah ya, misalkan ini sebelumnya kalimat menjadi kata-kata seperti ini. Nah, tapi di sini belum kita gunakan stemming ya, stemming untuk mengubah suatu kata menjadi kata dasar. Dan juga stop word untuk menghapus kata-kata yang termasuk most frequent word dan least frequent word yang tidak diperlukan. Ya, kemudian kita coba jalankan seperti ini untuk stop word-nya, dan kita coba visualisasikan ya. Misalkan sebelumnya kita punya kata-kata seperti in, the, ini seharusnya akan terhapus. Karena in, the, of, a, ini merupakan kata-kata yang termasuk stop word. Karena paling sering muncul, namun tidak ada arti yang dapat kita tangkap dari suatu korpus. Sehingga kita perlu hapus. Ya. Jadi bersisa miss, kemudian pandemic, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan stemmer. Ya, di sini sudah ada library-nya, yaitu Porter Stemmer, untuk mengubah suatu kata ya menjadi kata dasar. Ya, kita coba panggil fungsi stemming. Nah, setelah itu kita visualisasikan lagi. Nah, setelah kita visualisasikan, ya maka beberapa kata yang dapat diubah menjadi kata dasar itu telah bekerja ya. Contohnya misalkan eating menjadi eat dan sebagainya. Ini langkah kedua ya, yaitu text pre-processing. Nah, langkah terakhir adalah kita coba melakukan topic modeling. Ya, kita menggunakan model yang disebut dengan Latent Dirichlet Allocation atau LDA untuk melakukan pemodelan topik. Ya, nah di sini sebenarnya prinsipnya adalah unsupervised karena tidak ada panduan label. Untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai LDA dapat disimak di channel Bisa AI ya, sudah ada. Kemudian langkah pertamanya adalah kita coba ubah setiap teks menjadi vektor. Ya, jadi teks ini tidak dapat dibaca oleh komputer, harus kita ubah menjadi ke bentuk lain yaitu bentuk vektor. Nah, di sini kita sudah punya library yang dapat dimanfaatkan yang berasal dari scikit-learn yaitu count vectorizer. Ya, silakan dipanggil. Seperti ini kita panggil. Kemudian untuk masing-masing token akan kita masukkan ke dalam count vectorizer yang berarti nanti setiap teks kata itu akan diubah menjadi vektor ya, sehingga dapat dibaca oleh komputer. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba memanggil model Latent Dirichlet Allocation atau LDA ya dengan jumlah komponennya adalah 7. Ya, di sini akan ada 7 topik yang akan coba dimodelkan. Ya, kemudian kita latih dengan data kita ya, yaitu data vektor tadi. Ya, seperti ini. Kita latih. Ya, semakin banyak data mungkin waktunya akan semakin lama sehingga kita perlu menunggu ya.
Kemudian kita coba cek ada berapa banyak jumlah data kita, ya, yaitu 10.880 data. Sorry, ada 6.788, ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba visualisasikan, setelah kita modeling, kita coba visualisasikan kira-kira topik pada suatu korpus, ya, atau suatu dokumen ini menjelaskan tentang apa saja. Nah, di sini kita batasi hanya 7 topik, sorry, hanya 7 dokumen yang kita visualisasikan dengan word cloud, ya. Ini seperti ini contohnya, kita jalankan. Nah, kemudian di sini kita cetak, ya, ada 7. Nah, topik yang atau dokumen yang ke-6 atau ke-7 menceritakan tentang pandemik, kemudian mengenai Kanada dan lain sebagainya. Kemudian dokumen kesekian menceritakan tentang ekonomi, ya, kemudian Kanada, ya, ini mungkin korpusnya atau beritanya banyak mengenai Kanada. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk menyimak channel Bisa AI, baik itu YouTube maupun Instagram, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar event-event yang ada di Bisa AI. Ya, kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti event kita dan membuka tutorial untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bisa AI, AI for everyone.